pagi hari ini. Ketua kelas silakan berdoa bisa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang baik. Berdoa tidak kasih. Baik, coba dilihat kanan kiri kalian belakang, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu, maksudnya. Iya, Masuk ya? Gimana masuk? Baik, Ibu mau akses presensi satu-satu terlebih dahulu ya? Ya, Bu. Ada Suraya? Hadir. Bisa Rijal? hadir. Muhammad Lukman? Hadir. Risma Putri? Hadir, Bu. Salma Putri? Hadir, Bu. Vina Saskia? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Coba kalian lihat sekitar kalian apakah kotor? Kalau ada yang sampah atau Bersih, Bu. Bersih. oh udah pikat ya? Udah rajin, Bu. Baik, apakah ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak. Tidak tahu. Risma udah belajar ya? Baca dulu aja sih. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama, murid dapat memahami konsep harmoni sosial dan integrasi sosial melalui kegiatan diskusi dengan tepat dan baik. Lalu yang kedua itu ada murid dapat mengaitkan fenomena permasalahan sosial dengan harmoni sosial dan integrasi sosial melalui penulisan diskusi kelompok kecil serta berbagi cerita di kelas dengan tertib tanpa menuju konflik. Sebelumnya ibu memiliki pantun nih, nanti jangan lupa bilang capek ya. Pergi ke kelas membawa pena. Belajar usia hati, seriang gembira. Sebagai teman berbeda. Harmoni tercipta, kita sukses bersama. Amin. Sebelumnya ibu itu dalam pembelajaran sosiologi minggu kemarin itu ada yang ingat gak kita membahas mengenai apa? Permasalahan dan konflik sosial. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak permasalahan sosial itu apa saja? Ya, bagus. Yang lain? Dalam bidang pendidikan, nih yang kalian sehari-hari itu yang apa? Pertimbangan nih? Pertimbangan apa? Terus yang biasanya terjadi nih di kelas begitu apa? Bullying. Kalian pernah nggak atau melihat gitu teman kalian yang pernah dibully gitu? Ada yang bisa menceritakan nggak? Coba secara singkat saja. Gimana? Coba Anda. Ibu, saya mungkin pernah ya melihat teman saya dibully karena dari teman saya ini sendiri diam begitu kan, terus jadi makan omongan sama anak-anak yang lain. Itu kenapa ya? Sementara dari anak yang pendiam ini itu melaporkan ke pihak BK kalau misalkan dia merasa terbully gitu kan. Padahal dari kita sendiri juga udah ada usaha kan untuk menyelesaikan itu. Menurut saya maksudnya bullying sih, Bu. Secara tidak langsung aja. Bagus sekali cerita dari Nabila, sebuah pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, coba deh kalian barcode scan barcode-nya terlebih dahulu. Ini nanti masukin ke materi. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Udah diisi? Sudah. Bagus sekali di sini itu kalian itu udah menjawab mengenai harmoni sosial itu adalah persatuan, kerukunan, keragaman, damai, rukun. Ada yang bisa mengaitkan nggak mengenai harmoni sosial dengan gambar ini? Sebelumnya ibu mau tanya dulu deh. Ini gambar apa? Terdapat nilai apa di dalamnya? Walaupun mereka berbeda-beda dari suku agama dan ras, namun mereka tetap bersatu sehingga bisa ada sosial. Atau bisa dikatakan di sini itu terdapat adanya nilai toleransi. Di sini kan ini ada beberapa suku ya. Nah ini walaupun berbeda-beda sesuai sembilan kita apa? Jadi Katolik artinya berbeda. Oke, bagus sekali. Lalu apa sih hal yang bisa
memecah belah persatuan ini? Kalau misalkan kayak kan tadi perbedaan suku ras dan kayak misalkan perbedaan suku, nah kayak misalkan suku Batak dan suku Jawa kan, kalau suku Batak itu dalam bentuk kata mereka memang suara keras ya dia. Nah sedangkan kalau suku Jawa itu berbicara dalam hubungan kayak suara itu pelan. Nah jadi kadang terdapat perbedaan pemahaman yang sama tuh kayak misalkan suku Batak, orang yang suku Batak itu berbicara gitu dengan suara yang keras, misalnya marah, padahal mereka tuh marah tapi emang internasional kayak gitu aja sih. Harus menunjukkan perbedaan dua orang tersebut. Terus sekali jawabannya Risma. Nah, jadi dalam harmoni sosial ini, jika adanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Risma, itu adanya kayak prasangka atau prasangka yang berbeda atau pendapat yang berbeda itu bisa memecah belah persatuan yang ada contohnya di gambar ini. Selanjutnya ibu mengenal ada ada tebak kata terlebih dahulu. Biar kalian fokus nih. Ini kalian bisa menjawab gak apa ini? Pintar sekali. Ini kalian apakah pernah memainkan game yang sama seperti ini? Sering ya? Itu juga ada manfaatnya karena kalian itu bisa mendefinisikan kata lewat gambar gitu dan membuat kalian itu fokus. Selanjutnya ibu mau memilih video. Silakan disimak baik-baik ya. Seperti mendengar berseraknya khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Dari video yang udah ibu tayangkan, ada yang bisa membuat kesimpulan dari isi video tersebut dengan materi kita yaitu hari ini apa? Dari video tersebut terdapat perbedaan kita Indonesia, sehingga kita harus saling menghargai perbedaan tersebut, toleransi dan berjaminan gabung dan damai. Seperti itu. Cukup sekali bisa. Sebelumnya juga ibu sudah menjelaskan mengenai tadi keberagaman dan ini sebagai penguat kalian ya untuk materi kita hari ini. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai pengertian harmoni sosial. Itu mengenai keselarasan dan kekompakan antar perbedaan. Untuk perbedaan tersebut ada yang bisa menyebutkan contohnya itu perbedaan apa saja kecuali tadi yang udah Risma sudah jelaskan tadi, ras, suku, terus agama, ada yang lain? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, pendapat terus? Lalu? Terus selain itu ada juga di bidang ekonomi juga, contohnya perbedaan apa? Kelas sosial ya, betul, kelas sosial. Untuk, oh ya, ciri-ciri. Tadi setelah kalian mempelajari mengenai pengertian harmoni sosial, apa sih yang kalian dapat ciri-ciri dari harmoni sosial itu? Ada yang minimnya konflik, lalu? Toleransi. Ya betul. Yang lain? Baik. Selain itu adanya norma sosial yang harus dihormati. Jadi kalau kalian mematuhi norma yang ada, itu akan minimnya konflik dan harmoni sosial ini maka akan terjaga. Lalu kita membahas mengenai
harmoni sosial. Sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai harmoni sosial tidak? Prinsip harmoni sosial itu ada 3. Yang pertama, integrasi sosial, inklusi sosial, dan yang ketiga konklusi sosial. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai integrasi sosial dan inklusi sosial. Kohesi sosial itu pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini fokus dalam integrasi sosial saja. Baik, Lukman, silahkan dibacakan Jadi bagian. bekerja dari integrasi sosial itu merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis dan utuh. Proses ini melibatkan penyesuaian terhadap perbedaan motif suku, ras, agama, budaya, dan kelompok sosial agar aktivitas sosial dan berkonflik. Tadi kalian kan sudah membahas mengenai harmoni sosial. Itu kurang lebihnya mengenai persatuan. Sekarang kalau integrasi sosial itu proses penyatuan. Jadi dari beberapa banyaknya kita, contohnya agama, ras, dan berbagai perbedaan yang lain itu bisa terjadi permasalahan sosial atau konflik sosial. Jadi begini. Jika integrasi yang tidak sempurna, maka bisa menyebabkan permasalahan sosial atau konflik sosial. Sebelumnya ada yang tahu nggak perbedaan mengenai permasalahan sosial dan konflik sosial? Baik, Isma. Kalau misalnya di permasalahan sosial itu nilai masalah yang terjadi karena perbedaan nilai dan norma gitu. Terus kalau misalkan itu pertentangan atau perselisihan antara individu atau kelompok yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau perbedaan keinginan gitu. Jadi permasalahan sosial ini bisa menjadi konflik. Nah, konflik itu sudah pasti termasuk dalam permasalahan sosial. Baik, bagus sekali, Isma. Jadi permasalahan sosial itu belum tentu konflik, tapi konflik itu sudah pasti permasalahan sosial. Dari integrasi yang tidak sempurna ini menimbulkan permasalahan sosial, dan untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini bisa dengan melalui integrasi. Solusinya jadi solusinya itu bisa melalui integrasi sosial yang sudah kalian tadi dengar, yaitu proses pengakuan. Dan Ibu memiliki mini drama. Apa itu? Mini drama. Coba, ini judulnya apa? Satu kelas, Satu suara. suara. Ini namanya Nadia, sebut saja Nadia. Terus yang ini Rizky, dan yang ini Dina. Ini Dina tidak masuk dulu ke dalam skenario mini drama Ibu. Nadia ini siswi baru dari Indonesia bagian timur. Jadi maaf, kulitnya itu berbeda sendiri dari yang lain. Nah, si Rizky ini karena melihat perbedaan warna kulit si Nadia ini, jadi kayak mengejeknya kayak ini. Nadia, kok kulit kamu hitam sekali sih? Gitu. Jadi dengan hal itu si Nadia ini merasa tersinggung dan kayak minder, tau minder? Okay. Jadi Nadia kayak merasa selain minder juga kayak merasa bersalah gitu. Banyak dari ciri khas dia itu yang berbeda dengan
si Dina sebagai ketua kelas itu melihat hal yang berbeda pada kelasnya itu. Kok dia merasa kok kelas ini kayak merasa pada canggung ya? Itu mau izin keluar tadi boleh tuh. Boleh. Pasti gitu. Nanti ketok pintu dulu ya. Iya. Tadi sampai mana? Ada yang ingat? Bisa masuk. Bagus sekali. Dina masuk karena melihat kondisi kelas yang canggung, maka Dina merasa ada hal yang salah nih pada kelas. Lalu Dina menanyakan kepada Rizky, ini ada apa? Kok suasana kelas ini kayak seperti canggung dan gak seperti biasanya? Lalu si Rizky diam dan ada satu kelas yang lain, temannya Dina itu menceritakan tadi ejekan si Rizky ke si Nadia. Ini Nabila ada yang itu boleh apa namanya kalau Nabila dia tahu bagaimana sebenarnya di sini apa itu Oke, jangan lama-lama ya Nadia. ini bu Nah, temannya si Dina ini menceritakan mengenai si Rizky yang habis mengejek si Nadia ini karena kulitnya berbeda sendiri, lebih gelap. Mendengar hal itu, si Dina itu memberi lain kali janjian dulu ya biar tidak mengganggu pembelajarannya Bu. Tadi sampai mana? Ini sampai lupa karena dari tadi dipotong terus. Sampai mana coba? Mulai. sampai temannya siapa namanya Dina ini dia tahu kalau si ngecek dia karena si Dina sudah mengetahui permasalahan yang ada di kelasnya. Si Dina ini ngomong atau bicara baik-baik dengan si Rizky agar dia itu sadar atas kesalahannya karena mengejek si Nadia ini. Karena si Rizky ini mendengarkan Dina dan Dina karena berbicaranya baik, berbicaranya itu lemah lembut, jadi kayak nggak Rizky ini kamu jangan gitu dong, kayak nggak nadanya nggak tinggi. Jadi si Rizky juga mendengarkan si Dina dan meminta maaf pada Nadia karena ucapan tersebut. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai mini drama yang Ibu tadi ceritakan? Lalu di dalam integrasi ini bisa dijelaskan mengenai konsep akhir dari lawan pasal. Jadi yang pertama adaptasi masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan dan beradaptasi dengan perbedaan. Dari contoh mini drama yang Ibu jelaskan, ada yang bisa menjawab contoh adaptasi dari mini dramanya apa? mungkin kalau misalkan ada pasti harus menyesuaikan diri dan keadaan dan beradaptasi dengan perbedaan. Maksudnya tuh di sini Rizky itu beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Misalnya tadi kan si Nadia ini sebagai sumber dari sebagian timur gitu kan, dia berbeda sukunya, berbeda rasnya juga tentunya, jadi orang itu berbeda. Jadi sini Rizky itu harus beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Jadi Jadi sama dia belajar dengan orang sendiri. gitu. Biar Rizky itu tidak membuli Nadia. Selanjutnya itu ada goal atau tujuan. Itu menentukan tujuan yang disepakati di sana supaya semua orang bergerak ke arah sana. Dalam mini drama yang tadi Ibu sudah ceritakan, itu tujuannya itu mengenai untuk kelas itu menjadi damai dan menciptakan harmoni sosial. Selanjutnya ada integrasi, itu aturan norma dan kesepakatan sosial yang membuat orang-orang itu tetap terhubung dan tidak saling menekan. Untuk contoh yang mini drama Ibu, ini proses penyatuannya adalah si Dina ini menjelaskan kesalahannya kepada Rizky. Jadi ada proses penyatuan atau integrasi. Nah, terus ada atensi, yaitu penanaman nilai, karakter dan budaya positif supaya hubungan sosial tetap stabil dan jangka panjang. Ada yang tahu?
mungkin ada penekanan sini kalau laki-laki akan dibutuhkan dari rasa saling toleransi antar sesama lain. Jadi meskipun mereka itu berasal dari daerah yang berbeda, namun kita menerapkan rasa toleransi lalu saling menghargai itu mungkin akan dapat terciptanya kedamaian dan kebersamaan gitu. Ada yang bisa menambahkan yang lain atau cukup? Baik, terima kasih sama yang sudah dijelaskan. Jadi konsep agil dari tarot person ini biasanya disebut atau disingkat mengenai konsep agil, yaitu ada dari empat konsep ini. Lalu dari konsep tarot person ini tidak cuma permasalahan sosial yang dibahas, jadi konflik sosial juga bisa memakai konsep dari agil ini. Lalu dari sini apa yang ditanyakan terlebih dahulu? Selanjutnya Ibu ada SPT ini. Coba ada yang mau membantu Ibu untuk menutup itunya? Baik Ibu. Terima kasih Lukman. Baik Ibu, langsung. Ibu ada SPT nih, biar kalian ini tidak jenuh dari lagi membahas materi. Coba kalian berdiri semuanya. Berdiri. Ada yang tahu tadi? Kan tadi Ibu salah ngetik nih, udah terlanjur ngetik sedikit. Iya, senam penting. Semuanya. 5, 4, 3, 2. Jadi. Selanjutnya, Ibu ada tugas. Tugas lagi apa Bu? Ini kelompoknya mau bentuk atau dari Ibu? Mas Bu. Dalam kelas ini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Bisa depan belakang saja ya biar tidak bingung. Iya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Berdua. Tapi Bu. Next Bu. Jadi dalam KKD tersebut berisi untuk menganalisis dari video ini. Ini Ibu tanyakan nanti kalau misal kalian masih tidak paham di KKD kalian itu sudah Ibu sediakan barcode dari video ini. Sambil kalian langsung mencari apa tidak? Jadi
Jadi mau nggak mau kita satu ruangan juga ada terus jadi kita akan buat ini share ke postingan teman-teman juga. Jadi sebagai mereka tugas dana dan dari sini banyak itu bersama juga tugas dana. Ini anggaran ini sudah ada yang dilakukan dari teman-teman yang ada di media sosial kami. Ini bukan dari sebuah kami sanksi atau apa kita waktunya Silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menganalisis dan menuliskan di kalau masih kesusahan lihat videonya di belakang ya. Ya, cuma jangan takut jam berapa ya? Ada sini. Ini untuk main mapping kalau ada yang mau gimana? Ya, waktunya 1 menit lagi ya? Sudah ya, Ibu mau menuju nih kelompoknya. Sebelumnya Ibu menawarkan kepada kalian siapa yang mau nih sukarela untuk maju. Ayo, ada yang mau? Baik, langsung saja kelompoknya Salma. Silakan bersama dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami saya dengan Maria akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai fenomena banjir dan tanah longsor yang berada di Solok, Sumatera Barat. Fenomena banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat ini banyak rumah fasilitas yang rusak, terdapat korban jiwa juga hingga mencapai 604 jiwa. Dan juga di sini analisisnya itu analisis hubungan dengan harmoni sosial ini peristiwa tersebut juga dapat dilihat dengan diterapkan karena perasaan senasib, kemudian adanya tadi kan korban jiwa gitu, korban bencana sendiri tadi kan kayak mata perlu kos-kos seperti itu, jadi kayak perasaan sama senasib kena dampak bencana gitu, sehingga di penanggulangan semua orang ini bisa kerjasama bergotong royong untuk ancaman hidupnya. Dan ini ada mapping juga akan dijelaskan oleh Syafaq. Lalu untuk konsep adil dari terpotong sendiri mengenai fenomena itu yang pertama ada adaptation itu bisa dilihat dari analisis dari semua masyarakat di Sumatera Barat yang terkena bencana itu beradaptasi dari era mereka saat itu bagaimana memilih gitu. Lalu yang membuat itu tujuannya itu yaitu tujuan mereka kan setelah bencana itu kan bagaimana untuk kembalikan keadaan seperti semula, bagaimana mereka memilih kebutuhannya itu dapat dilakukan melalui gotong royong dan kerjasama di kelompok ini. Lalu integrasi ini posisi kami itu dapat dilihat dari mereka ketika di posko itu berbasis sama lain karena membeda-bedakan gitu. Lalu yang potensi ini penerapan itu dapat dilihat dari nilai komunitas dan nilai
saya kira solidaritas dengan bergotong royong. Oke, terima kasih sama dengan Bida. Yang lain, apakah ada yang bisa menanyakan atau bertanya kepada kelompoknya sama-sama Bida? Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya dari tadi yang sudah sama-sama presentasikan itu ibu kan ini videonya mengenai banjir di Sumatera. Tentunya kalian tidak asing ya dengan hal itu. Benar sekali tadi yang sudah dijelaskan oleh sama dan Nadia mengenai banjir di Sumatera. Dan itu mendorong atau membuat warga dan masyarakat tersebut itu nilai toleransinya terus persatuannya itu semakin kuat. Jadi dari solusi tersebut, dari masalah sosial itu kan bisa solusinya integrasi sosial. Nah, dari integrasi sosial ini jika sudah berhasil itu akan ada yang namanya untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian menuliskan pesan-pesan atau kesimpulan dari materi yang udah ibu jelaskan dan kalian presentasikan. Silakan yang sudah langsung ditempelkan di mading grafis. Dari refleksi kalian, itu ada yang mau membacakan hasil kesimpulannya tidak? Sudah kalian tuliskan? Coba, bisa? Di pembelajaran pada hari ini sangat seru, apalagi pas sebelumnya tuh bikin semangat gitu, suasana canda. Terus dari materi ini saya dapat memahami bagaimana menghargai perbedaan, saling toleransi satu sama lain. Ada yang lain? Baik, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi ini yaitu ekonomi sosial itu tercipta ketika masyarakat itu rukun, saling menghargai dan mampu menerima perbedaan. Integrasi sosial menjadi kunci untuk menyatukan berbagai kelompok melalui nilai norma dan kerjasama, konsep akil menjelaskan bagaimana masyarakat menjaga keterangan toleransi, tujuan bersama, pelataran norma, serta pemberdayaan nilai. Jadi, apa hubungannya harmoni sosial dan integrasi sosial itu? Jika adanya permasalahan sosial, fenomena permasalahan sosial, maka kita butuh yang namanya integrasi sosial. Dan ketika integrasi sosial itu sudah baik, maka akan terciptanya harmoni sosial. Untuk pertemuan berikutnya, kalian jangan lupa merangkum mengenai kohesi sosial dan inklusi sosial nanti diperlukan pada Google Classroom yang kesini dulu. Dan untuk materi bacaan juga Ibu sudah kirimkan di Google Classroom. Dari sini apakah ada yang ditanyakan untuk tugas kita? Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Silakan Ibu Bapak mungkin Pak. Akhirnya pembelajaran pada hari ini akan berjalan berdoa tidak selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu mengenai harmoni sosial dan integrasi sosial. Kurang lebihnya ketika Ibu salah dalam pengucapan atau yang lainnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.